Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama melanjutkan pengajian online kita, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita akan melanjutkan babul wudu min kitab Thaharah. Jadi masih kitab Thaharah, babnya bab ketiga setelah bab miyah, bab izalatun najasah dan sama babul aniyah. Kita ini sekarang akan bersama-sama mengkaji, menjelaskan, memahamkan babul wudu. Silahkan hadisnya dilihat halaman 8, hadis ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi ma fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu utawi iki ikula bab menjelasaken wudu. An Abi Hurairah, ini redaksinya ya, hadis dari hadis ke-36, redaksinya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu stune Kanjeng Nabi iku qala dawuh, ngendika sapa Kanjeng Nabi, laula an asyqa ala ummati lamra'atuhum di amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Laula an asyqa lamun nyenta ora ngabotaken sapa ingsun, jare Kanjeng Nabi, katakan Nabi. Laula an asyqa lamun nyenta ora ngabotaken sapa ingsun, memberatkan ala ummati ngatasi umat ingsun, la amartu yaktine merintahaken sapa ingsun, hum ing umat bisiwaki kelawan siwak ma'akul liwuduin saking saben-saben wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad bin Nasa'i wa sahahahu bin Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Babul wudu. Wudu adalah merupakan syarat mutlak dari seseorang ketika hendak melakukan sholat ataupun ketika ingin memegang mushaf. Wudu, jadi yang akan kita pelajari bersama adalah bagaimana wudu kita selama ini. Apakah wudu kita sempurna atau masih tanpa ilmu? Wudu tinggal mengikuti orang, tapi kita tidak punya ilmunya, tidak punya ilmu bagaimana wudu itu menjadi sah. Ketika wudu kita sah, maka sholat kita pun akan menjadi sah. Syarat mutlak dari sholat atau dari ibadah. Kata Rasulullah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah, laula an asyqa ala ummati la amartahum min bisiwak ma'a kulli wudu'in. Kata Kanjeng Nabi, kalau saja saya tidak memberatkan umatku, niscaya saya akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali pergerakan wudu. Siwak, siwak itu adalah menggunakan
gosok gigi dengan menggunakan kayunya itu kayu apa ya, saya lupa, kayu yang umumnya berasal dari negeri Arab, negeri Mekah, yang biasa dipakai di tasbih. Di ujung tasbih itu ada kayu, biasanya itu namanya kayu siwak. Itu maksud yang dinamakan siwak. Kemudian makna siwak berkembang sehingga saat ini bisa diganti siwak menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Karena fungsi siwak pada saat itu adalah untuk membersihkan gigi, membersihkan rongga mulut, sehingga sikat gigi sekarang dengan menggunakan pasta gigi juga merupakan pengganti dari siwak itu sendiri. Ini Kanjeng Nabi lagi-lagi tidak ingin memberatkan umatnya. Kanjeng Nabi lagi-lagi tidak ingin umatnya merasa berat dengan hadirnya Islam. Hadis ini salah satu contoh dari ucapan Kanjeng Nabi sendiri, laula asyqa ala ummati. Jadi hadis ini hadis ini salah satu bentuk kelomanan Kanjeng Nabi, keringanan Kanjeng Nabi kepada umatnya. Sudah, biarkan saya saja yang menanggung ajaran-ajaran yang berat yang datang dari Allah. Umat-umat saya ambil yang ringan-ringannya saja. Sholat, seperti sholat tahajud. Bagi Kanjeng Nabi itu sholat tahajud itu wajib, tapi bagi kita umatnya sunnah muakkad. Itu dari Rasulullah itu benar-benar rahmatan lil alamin, memberikan tugas-tugas yang ringan ya, memberikan tugas-tugas yang ringan bagaimana umat Islam memaknai Islam secara ringan, tidak secara berat, tidak secara frontal. Aliran-aliran kita sekarang kita pahami di Indonesia itu adalah ladang subur. Indonesia itu ladang subur bagi munculnya aliran-aliran yang enggak jelas. Berapa kali Indonesia dibodohi dengan hadirnya nabi-nabi palsu. Orang-orang yang mengaku malaikat Jibril, Lia Aiden mengaku malaikat Jibril, itu sangat frontal. Pemahamannya sangat frontal itu. Masya Allah. Makanya kita sebagai umat Kanjeng Nabi yang esensinya itu adalah santai saja. Waktunya sholat-sholat, waktunya makan yang makan, waktunya ngerokok-ngerokok, waktunya ngobrol yang ngobrol. Tidak dibatasi, yang penting perintah-perintah Allah kita laksanakan dan larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Ini kita sekali lagi kita belajar bersama bagaimana wudu-wudu kita selama ini, apakah bisa menjadikan sholat kita menjadi sah. Nah, kita akan belajar bersama. Itu yang pertama tadi hadisnya, hadis ke-36 tadi. Ini redaksi hadis selanjutnya ini ada perbedaan, tapi memang maknanya sih sama. Namanya riwayatum bil lafzi. Kalau maknanya beda itu riwayat bil makna. Hadis ke-37, wa'an khumrana anna Utsmana da'a biwudu'in. Wa'an khumrana lan saking khumron anna Utsmana setuhune sahabat Utsman da'a jaluk sopo Utsman biwudu'in kelawan air banyu wudu, kelawan air wudu. Jadi sahabat Utsman meminta air untuk wudu. Faghosala maka basuh. Ingat, faghosala maknanya basuh ketika sudah menggunakan lafaz ghosala, itu berbeda dengan masaka, mengusap. Ghosala menyiramkan, sedangkan masaka mengusap saja. Misalnya mengusap sebagian rambut kepala, mengusap
telinga itu pakainya mashul udhunaini, bukan ghuslul udhunaini. Tidak menyiramkan air di telinga kita, tidak. Fagosala mangkem basu sopo Utsman kafaihi ing epek-epek lorone Utsman. Epek-epek itu telapak tangan. Salah semerotin kelawan 3 ambalan, dengan 3 kali. Dengan 3 kali basuhan. Summa tamat mado makan uli kumur-kumur sopo Utsman pastang syakolan manjingaken tanju ning cumur, menghirup air dalam hidung wastan syaro lan menghembuskannya. Jadi menghirup air kemudian wastan syaro mengeluarkannya lagi. Suma gosala makan nulim basu sapa Utsman wajhau ing wajah yang Utsman salah samarotin kelawan telung ambaran 3 kali. Suma gosala nuli basu sapa Utsman yadahu ing tangane Utsman al-yumna kang tengen ilal mirfaqi maring sikut salah semarotin kelawan telung ambalan 3 kali lagi. Membasuh sumal yusro maka nuli tangan yang kiri, tangan kang kiwe misla dari kayak ya sepadane mengkonon ilal mirfaqon di salah samarroh sama saja 3 kali. Semua masalah makan nuli ngusap sapa Utsman birosihi ing ajak lawan lah, walaupun ada ba-nya ini bisa jadi ba zaidah alias ba yang tidak bermakna. Birosihi ing sirahe Utsman. Jadi ini maksudnya. Suma gosala nulim basu sapa Utsman rijlau ing sikile Utsman al-yumna kang tangan. Kemudian membasuh kaki yang kanan ila kang bain itu mekamari mata kaki. 2 mata kaki ini salah semerotin 3 kali juga. Suma yusra maka nuli sikil kang kiwe misra dari kayak sumpamane mukol-mukol ila kang bain salah semerah. Suma qala maka nuli ngucap sapa Utsman roa itu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku tawaddu wudu sapa Kanjeng Nabi nahwa wudu ihada ing sepadane wuduwe nahwa wudu'i ing sepadane wuduwe ingsun hada iya iki kulah yang disebutkan tadi muttafaq alaih. Nah, ini runtutan wudu. Jadi kalau kita ditanyakan kamu wudu begitu tuh sumbernya dari mana? Nah, kalian bisa ngomong saya pernah ngaji kitab Bulughul Maram kepada kiai siapa, kepada ustadz siapa, itu menjadi rujukan kita. Umat Islam itu kalau mencari ilmu wajib punya guru, harus punya guru. Jangan pernah belajar tanpa guru, karena sudah kita ketahui bahwa kalau belajar tanpa guru itu yang menjadi gurunya adalah setan. Sedangkan setan itu paling suka terhadap orang-orang yang merasa pintar sendiri, yaitu mereka yang tidak punya guru itu akan merasa pintar karena tidak punya guru, yang mengakibatkan mereka tidak punya akhlak, yang merasa saya pintar karena saya sendiri. Dia tidak sadar bahwa dia pintar dengan membaca buku itu juga ditulis oleh orang. Nah, inilah jadi kita ibadah kudu punya ilmu. Ini adalah rujukan kita dalam berwudu. Yang pertama, Sayyidina Utsman itu melakukan wudu yang pertama adalah membasuh telapak tangan 3 kali. Cuma temat mado dulu menghirup air. Wastansya kemudian mengeluarkannya lagi. Kemudian suma ghusala wajhu salasatin, membasuh muka 3 kali. Summa ghusala yadaul yumna ilal mirfaqi salasan marratin summa yusra misla dzalik. Mengawali dengan yang kanan dulu, membasuh yang kanan, baru kemudian yang kiri 3 kali juga. Nah, itu di siaran langsung itu ada yang bertanya
Kalau kita belajar di Mbah Syekh Al-Mukarram Google, apakah bisa menjadi guru? Ini langsung dijawab. Kalau istilah kita orang Islam itu, guru itu selalu membawa keberkahan. Memang semua ilmu pengetahuan itu ada semua di Google, apapun itu, dari bentuk yang kecil hingga bentuk yang besar, semuanya ada di Google. Tapi Google sendiri ketika kita tanya itu apakah bisa menjawab? Satu. Dan yang kedua, apakah Mbak Google itu bisa memberikan berkah kepada kita? Nah itu ya. Jadi belajar itu memang harus bersanad istilahnya. Kalau kita belajar lewat Google, sanadnya ke siapa? Nah, tapi kalau kita belajar dengan orang, misalnya saya waktu mondok belajar kepada Syekhina wa Murabbi Rohina Ibnu Ubaidillah Syatori Abainu, saya belajar langsung kepada beliau. Beliau punya guru lagi, misalnya guru beliau Said Alawi Al-Maliki. Kemudian Said Alawi Al-Maliki punya guru lagi, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mendapatkan melalui Jibril, dan Jibril menyampaikan apa yang disampaikan Allah pada Kanjeng Nabi. Jadi kita itu punya ilmu itu untuk bersanad. Bersanad itu alias kita bisa mempertanggungjawabkan siapa ya guru kita bisa mempertanggungjawabkan, dan kita sendiri bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang saya lakukan ini berdasarkan kitab, berdasarkan guru. Nah ini bisa menjadi rujukan kita. Terus summa rijlaini yumna qala ra'aitu summa ghasala rijlahu yumna. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kedua kaki, dimulai dari kaki kanan sebanyak 3 kali sampai ke mata kaki. Nah, jadi dari bawah, dari telapak kaki sampai ke mata kaki 3 kali basuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Kanjeng Nabi juga melakukan wudhu sebagaimana yang saya lakukan. Jadi Utsman pernah melihat Kanjeng Nabi begitu. Nah ini menjadi bahwa Utsman itu beribadah itu rujukan langsungnya adalah Rasulullah. Hadis ke-38, wa an Ali radhiyallahu anhu, saking Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sifatin wudu'in ing dalam metode cara wudu Kanjeng Nabi. Jadi Ali berbicara tentang cara wudunya Gusti Allah. Cara wudu Gusti Allah. Cara wudu Kanjeng Nabi. Ali menceritakan tentang cara wudunya Kanjeng Nabi. Ola ngucap sopo Ali wa masaha lang ngucap sopo Kanjeng Nabi birosihi ing sirai Kanjeng Nabi wahidatan saambalan. Akhraja Abu Dawud. Nah kita harus tahu nih, ini maskur rosinya cuman wahidatan. Kalau yang tadi maskur birosi salah sama rot. Akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu At-Tirmidzi wa Nasa'i bi isnad sahih. Bal qala balik ngendika sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, inna ustune hadis mau as-saiku as-sahih sya'in luwi sahih suatu fil babin dalam bab. Kita boleh mengusap sebagian rambut kepala wahidatan, 1 kali boleh. Ini rujukannya adalah hadis yang ke-38 ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i. Nah, ini bisa jadi rujukan kita. 39, hadis ke-39, wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, saking Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, fi sifatil wudu'i ing dalam nerangaken carane wudu. Sifat itu artinya sifat kalau kita secara bahasa, tapi kita pahami harus kita sesuaikan dengan lafadznya, dengan
makna lafaz setelahnya itu bisifatir wudu ing dalam masalah cara wudu. Kola ngendikos apa kola ngucap sopo Abdullah bin Zaid bin Hashim wa masahalan ngucap sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rasihi ing rambut sirai Kanjeng Nabi akbala mangka nuli ngawali Kanjeng Nabi ngawali sing Arab maksudnya akbala mangka nuli ngarep mangka utawi ngawali sing Arab ke belakang biadaihi kelawan tangan Kanjeng Nabi. Jadi begini ini modelnya nih ya, kalau kita ambil wudu nah begini Kanjeng Nabi fa'akbala biyadaihi itu begini, nah, bukan begini terus begini enggak, tapi dari depan ke belakang itu fa'akbal namanya. Akbala itu membasuh muka dari depan ke belakang namanya akbala biyadaihi begini nih, nah begini harus ini langsung ke sini, bukan dari sini ke sini, tidak. Wa adbaro lanswani ke, jadi dari belakang ke depan juga. Jadi yang pasti Kanjeng Nabinya dulu mengawali dari depan ke belakang, kemudian adbar dari belakang ke depan. Nah, ini muttafaq alaih, sahih hadis, sahih. Ya. Jadi kita berwudu punya rujukan, punya ilmu, punya dasar. Nah, untuk malam ini yang baru tahu kita belajar bersama bahwa rujukan kita minimal standarnya adalah kita bilang sekarang kita aji ini adalah Bulughul Maram, bahwa wudu yang kita lakukan setiap hari itu adalah seperti yang disampaikan Kanjeng Nabi melalui beberapa hadisnya yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Hadis ke-40. Wa fil lafdillah ing dalam lafaz sejene lahuma kadue Bukhari Muslim. Nah, karena padahal tidak disebutkan Bukhari Muslimnya ya, tapi kalau sudah lahuma merujukan pada muttafaq alaih tadi antara Bukhari dan Muslim. Wa fil lafdillah ing dalam lafaz sejene lahuma kadue Bukhari dan Muslim pada ngawali sapa Kanjeng Nabi bimuqad dimiroksihi kelawan bagian Arab sirai Kanjeng Nabi. Nah, ini sebenarnya sama kayak hadis yang ke 39 tadi. Hatta dhahaba sehingga ngusap. Dhahaba artinya lunga, pergi. Cuman kita sesuaikan lagi. Hatta dhahaba sehingga ngusap sapa Kanjeng Nabi bihima kelawan yadain maksudnya ila qafahu tumuka maring tengkuk lengan. Sumaroda mangka nuli mbalikaken sapa Kanjeng Nabi mengembalikan tadi huma ing yadain ila makanin maring tempat ala dibada akan awit sapa Kanjeng Nabi minhu saking wudu. Jadi wudu yang lakukan oleh Kanjeng Nabi itu sebenarnya gampang. Cuman kalau kita sudah dalam kajian, dalam pengajian itu kita persusah sebenarnya. Sebenarnya gampang-gampang saja. Ya, ini permintaan dari Pak Hamzah. Hamzah itu sahabat saya, katanya suruh udud dulu. Saya udud dulu lah. Benar, untuk refresh otak pengajian. Kalau seandainya ngajar di sekolah boleh ngerokok, saya mungkin ngerokok. Kalau ngajar di kampus boleh ngerokok, mungkin saya akan ngerokok. Cuman yang boleh ngerokok itu hanya di pondok. Jadi kalau saya ngaji di pondok itu ya selalu ada kopi ada rokok. Tapi kalau sudah di kampus saya paling membawa aqua botol saja buat panas-panas lah. Kalau haus minum 2 jam bedanya ya. Kalau di pondok sih saya 1 jam,
kelas ganti kelas. Kita lanjut ya. Tadi hadis ke-39 40 itu sama saja. Wa an Abdullah, hadis ke-41. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i, ing dalam menjelasakan cara wudu maning. Ini riwayatnya dari Abdullah bin Umar, lebih dekat dengan Kanjeng Nabi. Summa masaha mangka nuli ngusap sapa Kanjeng Nabi birosihi ing sirai Kanjeng Nabi, ing rambut sirai Kanjeng Nabi. Wa adkhala lan nglebokaken manjingaken sapa Kanjeng Nabi, memasukkan Kanjeng Nabi isba'aihi ing penudu jari telunjuki Kanjeng Nabi asabahataini kang musab sapa isba'aihi fi udunaihi ing dalam kuping lorone Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu mengusap sirah ini, kemudian ada khola isbahi sabahaini fi udunaihi. Jadi kemudian Kanjeng Nabi mencelupkan dua jari telunjuknya kepada air, terus air itu fi asabahataini fi udunaihi. Kemudian celupan air itu yang nempel di tangannya Kanjeng Nabi itu untuk mengusap udunaihi, telinganya Kanjeng Nabi. Wa masakhalan ngusap sapa Kanjeng Nabi biibhamaihi kelawan jempole Kanjeng Nabi, jempol loroe Kanjeng Nabi. Biibhamaihi kelawan jempol loroe Kanjeng Nabi dhahira udunaihi ing daun telinga Kanjeng Nabi. Jadi posisi begini kan, kita kalau kita ngambil wudu kan, kemudian kita kan begini, yang ininya dimasukkan ke dalam telinga, ke dalam. Kalau jempolnya adalah untuk di bagian luar telinga, di daun telinga. Jadi begini posisinya begini kita. Jadi jangan, kalau kita ambil simpelnya mencelupkan tangan pluk, kemudian itu kurang afdol. Lagian kalau kita menggunakan metodenya Kanjeng Nabi itu enggak lama kok. Kita mencelupkan dua jari tangan, kemudian yang dua telunjuk ini masukkan ke lubang telinga, lalu bagian jempol ini berada di luar telinga, zohiro udunaihi, bisa di daun telinga atau di luar telinganya ini. Jadi begini kita nanti mengusap nih ya, mengusap begini. Jangan cepat-cepat lah, karena wudu itu syarat mutlak untuk kita sholat. Bayangkan ketika kita sholat tidak ada air, kita bahkan diganti dengan tayamum, itu berarti kan wudu itu sangat penting, dan kudu punya ilmunya kita. Jangan asal wudu mengikuti orang begitu ya, orang wudu tapi kita tidak punya dasar, tidak punya referensi. Itu hadis ke-41, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini akhrajahu dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wan Nasa'i. Jadi kalian bisa menemukan hadis ini di dalam kitab Sunan Abu Dawud maupun Sunan An-Nasa'i. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Jadi Ibnu Khuzaimah itu punya kitab hadis namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi kalian bisa lihat juga hadis ini di kitab Ibnu Khuzaimah itu. Jadi kalau kita Bulughul Maram ini hanya mengumpulkan, makanya pertemuan pertama saya sampaikan bahwa ini metode yang digunakan oleh Bulughul Maram adalah metode fikih, metode sunnah. Jadi bab-babnya itu sesuai dengan bab-bab fikih, diawali dari toharo, babul niyah, begitu. Itu namanya metode fikih, metode sunnah. Hadis yang ke-42. Wan Abi Hurairah, tenan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum fi naumi falyastanshir salasan, fa inna syaitana
yabitu ala khaysyumihi muttafaq alaih. Nah, kalau sudah muttafaq alaih itu sebenarnya kita lakukanlah. Karena Bukhari Muslim itu adalah kitab yang digunakan sumber fundamental Islam setelah Al-Quran, ya Sahih Bukhari dan Muslim. Apalagi kalau sudah mencantumkan muttafaq alaih, mari kita lakukan, mari kita amalkan. Idza staiqadha ing dalam nalikane tangi turu sapa ahadukum salah sawijine siraka min naumi saking turune saking turune ahad falyastangsyir salasan falyastangsyir mangka ngisepak banyu ning cungur ning irung sapa ahad salasan kelawan telung ambalan. Jadi ketika kita bangun dari tidur, alangkah lebih baiknya kita menghirupkan air dulu ke hidung kemudian membuangnya. Alasannya apa sih kok begitu banget? Nah, ini alasannya adalah fa inna syaitan yabitu ala khaysyumihi. Fa inna syaitana mangkastuna syaitan iku yabitu turu sapa syaitan ala khaysyumihi ing atase rongga hidung. Oh, bayangkan kalau kita di dalam intelektual akademisi itu hadis ini dianggap hadis masa. Cuma kita sebagai orang Islam yakin bahwa Kanjeng Nabi itu maha pintar. Kanjeng Nabi itu dari manusia-manusia biasa, insanul kamil. Ya kita lakukan. Tidak ada ruginya kita meneladani sifat Kanjeng Nabi. Justru beruntung semua. Ya, justru beruntung semua. Apa yang kita lakukan merujuk dari yang dilakukan Kanjeng Nabi itu tidak pernah merugikan kita, justru menguntungkan kita. Termasuk ini, kalau kita berbicara secara akademis, secara intelektual, hadis ini tuh adalah hadis apa maksudnya kok anak setan ning cungur jana setan. Nah ini idza tasqodo, ketika kalian bangun tidur, maka anjuran yang pertama kali ditawarkan oleh Rasulullah adalah falyastangsyir salasan, menghirupkan air ke dalam hidung atau mencuci hidung lah istilahnya. Alasannya adalah sesungguhnya setan itu tidur di rongga hidung. Nah, di sini nih setan. Makanya ada istilah orang ngorok itu kalau kita mengkaji ilmu kesehatan itu dianggap sebagai penyakit psikolog, yaitu dalam keadaan capek, pegal, kita pulang kerja, nyampe rumah langsung tidur, itu tidak boleh dalam Islam. Dalam hadis itu nggak boleh. Kemudian hadis itu dikaji dari perspektif psikolog bahwa itu tidak baik. Nah, jadi bidang kesehatan, bidang psikolog, bidang pemerintahan, semua ketika mengkaji hadis itu maka tidak ada yang kontra. Semuanya bersifat relasi, selalu berhubungan, berkaitan terus. Ya, mulai malam ini mari kita lakukan ketika kita bangun tidur, langsung menuju kamar mandi dan cucilah hidung kita dulu dengan membaca bismillah. Hadis yang ke-43 ini menguatkan lagi. Wa anhu lan iku tetap setengah saking Abdullah bin Umar. Idza staiqadha dalam nalikane tangi sapa ahadukum salah sawijine sira kabeh min naumi saking turune akad. Pala ya gemis mangka aja manjingaken. Oh, ya gemisku artinya manjingaken padahal kalau kita pala ya dekhul. Tapi di sini menggunakan lafadznya palaya gemis mangka aja manjingaken sopo ahad yadau ing tangane ahad fil ina ing dalam wadah banyu kata yang sila sehingga mbaksu sopo ahad ha ing ina salah sang rabin telu fa indahu mangkastune ahad ikulayadri fa indahu mangkastune ahad ikulayadri ora weruh sopo ahad aina batat ing dalam hari kalane ing dalam endi-endi nglakoni sapa ahad
aina batat ing dalam dini nglakoni apa ya duhu tangane ahad. Saya menerjemahkan secara harfiah dulu nih. Wa an idza tastaqada, apabila diantara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan langsung memasukkan tangan ke dalam wadah air, maksudnya wadah air yang kecil ya, kata yang silaha, sehingga orang itu membasuh kedua tangannya terlebih dahulu. Jadi kalau kita bangun tidur, langkah yang pertama kali kita lakukan adalah membasuh kedua tangan kita dulu 3 kali. Fa'in alasannya apa mani? Jadi Kanjeng Nabi juga selalu memberikan alasan, selalu memberikan argumen. Fa'in la yadri aina batat yaduhu, karena sesungguhnya si orang ini tidak tahu apa yang dilakukan tangan ketika dia tidur. Terutama santri itu kalau tidur pasti tangannya masuk ke sarungnya. Ya nggak tahu ya, maksudnya di dalam sarungnya ada apa sih nggak tahu, cuman identik banget. Saya pernah merasakan santri itu kalau tidur mayoritas tangannya memasukkan ke dalam sarung. Nah ini ketika sudah masuk ke dalam sarung, entah di dalam sarung ada tikus, ada coro, dan tidak tahu, ataupun kotor, ataupun ada najis. Nah, makanya dari Kanjeng Nabi pertama kali kita bangun tidur adalah hatta yagsila salasan, membasuh tangan dulu sebanyak 3 kali. Ini tujuannya adalah untuk mencucikan air ini. Berhati-hati. Hadis yang ke-44. Wa an Laqit bin Sabirah. Dan saking Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Laqit, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Dari Kanjeng Nabi dawuh, asbigh nyempurnaaken sapa sira, ai akmal. Asbigh nyempurnaaken sapa sira al wudu'a ing wudu. Kalau ing itu maf'ul bih, berarti fa'ilnya sudah masuk ke asbigh ini. Wa khallil lan ngusapa sapa sira bainal asabi' ing dalam sela-selane jari jemari. Wabalik lan ngisep sopo sira fil istinsyaki ing dalam banyu irung. Illa antakuna, kecuali nyenta ana sopo sira iku iman wong kang puasa. Jadi sempurnakanlah wudu dengan cara, jadi ini ya, masukkan lagi dari Kanjeng Nabi, wudu itu kalau mau sempurna adalah wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq, membersihkan sela-sela jari, wa baligh fil istinsyaq, dan menghisap air ke dalam hidung. Nah, kalau baligh fil istinsyaq ini ada pengecualiannya, illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu berpuasa maka jangan dilakukan menghisap air ke dalam hidung, itu jangan. Hadis yang ke-45, wali Abi Dawulan saking Abu Dawud fi riwayatin dalam riwayat jen idza tawaddu in dalam nalikane wudu sapa sira pamad bid mangka kumur-kumura sapa sira. Hadis yang ke-46, wa an Utsman radhiyallahu anhu ta'ala, saking Utsman radhiyallahu ta'ala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, situna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ana sapa Kanjeng Nabi yukhallil nyela-nyela sapa Kanjeng Nabi lihyatahu ing jenggote Kanjeng Nabi fil wudu ing dalam wudu. Jenggote Kanjeng Nabi itu yang ada di muka, padahal kalau kita kan sudah kesiran, tapi
disela-selakan dulu oleh Kanjeng Nabi. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Wa Abdullah bin Zaid, dan saking Abdullah bin Zaid qala ngucap sapa Abdullah bin Zaid, inna nabiy astune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku utia diupai, diberi bisulus saimuddin kelawan 2/3 mud. Baca'ala maka nggunakaken sapa Kanjeng Nabi yadluka apa yadluku, baca'ala menggunakan apa yadluku nggosok sapa Kanjeng Nabi yadluk ing gosok diraihi ing tangan lorone Kanjeng Nabi. Ini jadi saya praktekkan bahwa wudhu yang sesuai dengan rujukan kita, kitab Bulughul Maram, muttafaq alaih semua insyaallah. Jadi jangan ragu untuk mengamalkan hadis-hadis yang ada di kitab Bulughul Maram. Praktek wudhu yang sesuai dengan rujukan hadis, praktek wudhu yang berilmu adalah yang pertama adalah an-niyat. Kita wajib niat dulu, tapi ketika membasuh muka, yang pertama adalah kumur-kumur dulu. Tapi sebelum kumur-kumur, saya akan mengurutkan ya satu persatu. Yang pertama, ketika kita bangun tidur, alangkah lebih baiknya kita masuk kamar mandi dan jangan mencelupkan tangan kita langsung ke kamar mandi. Cucilah dulu sebanyak 3 kali tangan kita. Kemudian kita membersihkan sela-sela jari. Setelah itu kita memulai dengan berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini fungsinya banyak sekali. Kalau saya pernah mengkaji ini hadis tentang kumur-kumur, itu Masya Allah, kotoran-kotoran, kuman-kuman yang ada di mulut kita itu insya Allah keluar. Tapi jangan habis kumur-kumur kemudian airnya ditelan, jangan. Kumur-kumur setelah itu istangsyaqqo, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya lagi. Setelah itu adalah membasuh muka ma'aniyatis dengan niat. Kemudian membasuh kedua tangan. Tangan kemudian masuk roksi, mengusap. Mengusap ini wakidatan juga boleh, 1 kali boleh, 3 kali boleh. Kemudian membasuh telinga. Telinga itu dari dalam dengan telunjuk, bagian luarnya kita ambil dari jempol. Kita mencelupkan air ke dalam air, mencelupkan jari kita ke dalam air, kemudian kita menggosokkannya ke sini, mengusapkannya di bagian telinga. Bagian dalam kena, bagian luar kena. Ini sebenarnya arahnya kepada kebersihan badan ya. Kemudian yang terakhir adalah kita membasuh kaki ma'al ka'bah ini sampai ke mata kaki. Ini semuanya dilakukan adalah untuk, selain untuk beribadah, adalah untuk kebersihan kita, dan harapan kita semua adalah terhindar dari bermacam-macam kuman, bermacam-macam virus yang ada di sekeliling kita. Sebagaimana kita menanggapi virus corona ini, jangan menjadi munafik, jangan menjadi orang yang sok-sok takut kepada Allah, jangan menjadi sok-sok orang yang melebihi takwanya daripada Kanjeng Nabi. Dari pakar, semua pakar turun tangan dalam masalah corona ini. Dari mulai pakar kesehatan, pakar ekonomi, pakar tafsirul Quran, pakar tafsirul hadis, pakar Injil juga mungkin turun. Mereka sepakat bahwa virus corona ini kita dianjurkan untuk berdiam diri dulu, tidak bersosial dulu, sementara bukan untuk selamanya. Kita itulah ikuti mereka. Anjuran mereka itu bukan sekedar asal ngomong ceplok, tapi mereka berpikir, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah dengan mengeluarkan fatwa-fatwa ini. Jadi untuk kita semua adalah untuk sementara ini jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita dari virus corona dengan cara kita beribadah di dalam rumah, bernuansa
cinta, bernuansa kasih bersama keluarga di rumah. Hadis yang ke-48, wa anhu annahu an nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab.